Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Trianggita Buliana Sinaga, mahasiswi dari program studi akuntansi di Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan IT di dalam rantai pasokan sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen rantai pasok. Alasan saya untuk mengambil tema ini adalah karena seperti yang kita ketahui mungkin saat ini kita sudah bukan lagi memasuki era digitalisasi 4.0 atau industri 4.0, tapi sekarang sudah memasuki namanya society 5.0, di mana di saat kondisi saat ini adalah sudah mulai maraknya adalah penggunaan teknologi AI, penggunaan Internet of Things, dan lainnya. Nah, hal-hal ini tuh menunjukkan seberapa pentingnya perkembangan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa juga bahwa program AI juga sudah menjadi prioritas nasional. Ini menunjukkan seberapa penting dan seberapa tinggi urgensi dari peranan dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, saya mengambil dan memilih tema ini, peranan IT dalam rantai pasokan, untuk kita gali bersama-sama lebih dalam. Mungkin yang pertama, pengertian dari IT dalam rantai pasokan. Teknologi informasi atau TI, kalau IT itu kan Information of Technology, adalah sebuah sistem digital yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menyampaikan informasi. Dalam manajemen rantai pasok, teknologi informasi ini digunakan untuk tentunya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi dan koordinasi antar pihak. Teknologi informasi ini juga mencakup perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, dan jaringan komunikasi yang mendukung suatu proses bisnis untuk berjalan semakin efisien dan juga untuk meningkatkan transparansi sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu, apa sih manfaat teknologi informasi ini dalam manajemen rantai pasok? Yang pertama tentunya meningkatkan transparansi dan visibilitas. Teknologi informasi ini memungkinkan pelacakan barang secara real-time dari pemasok hingga konsumen akhir. Contohnya penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan RFID, yaitu Radio Frequency Identification, yang dapat membantu memantau pergerakan barang. Nah, dengan adanya teknologi ini akan meningkatkan transparansi dan juga visibilitas terhadap arus barang. Kemudian, mempercepat aliran informasi, di mana komunikasi antar berbagai pihak yang termasuk dalam bagian rantai pasok itu menjadi lebih cepat dan akurat. Contohnya penggunaan EDI atau Electronic Data Interchange, di mana pertukaran informasi ini akhirnya menjadi lebih cepat. Dokumen-dokumen seperti faktur dan purchase order diproses tidak lagi by manual tapi by sistem, sehingga membutuhkan waktu yang sangat singkat, mungkin hanya beberapa menit saja. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan, di mana data yang dikumpulkan dari berbagai titik rantai pasok itu nanti dapat dianalisis untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Contoh penerapannya adalah dengan menggunakan business intelligence atau BI dan big data analytics. Kemudian manfaat yang keempat tentunya mengurangi biaya operasional dan kesalahan manusia. Otomasi proses seperti pemesanan, pengiriman, dan manajemen inventaris mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan manusia atau human error. Kemudian yang kelima alasannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi antara mitra bisnis, di mana platform digital memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara pemasok dengan produsen, dengan distributor, dan dengan pengecer. Contoh dari penerapan ini adalah dengan menggunakan cloud-based system supply, cloud-based supply chain management system, di mana data-data itu dikumpulkan melalui sistem cloud. Kemudian, manfaat yang keenam adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana dengan informasi yang akurat dan pengiriman yang lebih cepat, pelanggan tentunya akan mendapatkan layanan yang lebih baik. Dengan pengurangan
waktu proses tentunya akan meningkatkan kepuasan dari pelanggan tersebut. Lalu bagaimana aplikasi dari teknologi informasi ini dalam proses-proses kunci di rantai pasok? Yang pertama, CRM atau Customer Relationship Management. Nah, fungsi teknologi informasi pada CRM ini adalah untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, menyimpan data historis, dan menganalisis perilaku pelanggan. Contoh penerapan teknologinya adalah Salesforce dan juga Zoho CRM. Kemudian manfaatnya tentunya meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Yang kemudian Customer Service Management yang kedua. Fungsi dari teknologi informasi ini memberikan layanan pelanggan berbasis data real time seperti pelacakan pesanan dan pengembalian barang. Contoh teknologinya adalah dengan menggunakan chatbot atau sistem tiket layanan pelanggan. Manfaatnya adalah respon cepat dan efisien terhadap keluhan atau pertanyaan dari para pelanggan. Kemudian yang ketiga, demand management. Fungsinya adalah untuk memprediksi permintaan pasar menggunakan data historis dan tren. Contoh penerapan teknologinya adalah menggunakan software forecasting seperti SAP IBP, Oracle Demantra. Manfaatnya untuk mengurangi kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian yang keempat adalah order fulfillment, di mana teknologi informasi ini berfungsi untuk mengelola proses pemesanan dari penerima hingga pengiriman. Contoh penerapan teknologinya adalah menggunakan ERP, sistem e-commerce sehingga nantinya akan lebih terintegrasi. Manfaatnya mempercepat proses pemenuhan pesanan dan mengurangi kesalahan. Kemudian yang kelima, pengaplikasiannya pada manufacturing flow management. Fungsinya adalah untuk mengontrol aliran produksi dan kapasitas manufaktur. Contoh penerapannya adalah menggunakan MES atau Manufacturing Execution System. Dan juga bisa menggunakan IoT atau Internet of Things. Manfaatnya, produksi nantinya akan lebih fleksibel dan juga lebih efisien. Yang keenam adalah Supplier Relationship Management, di mana fungsi teknologi informasi ini mengelola hubungan dan kinerja pemasok. Contoh teknologinya adalah e-procurement dan juga EDI atau Electronic Data Interchange. Manfaatnya adalah kolaborasi yang lebih baik dan pengadaan yang lebih cepat. Yang ketujuh adalah Product Development and Commercialization, di mana fungsi teknologi informasinya adalah mendukung kolaborasi lintas fungsi dalam pengembangan produk baru. Contoh penerapan teknologinya adalah dengan PLM atau Product Lifecycle Management. Manfaatnya adalah mempercepat waktu ke pasar dan mengurangi biaya pengembangan. Dan yang terakhir adalah Return Management, di mana fungsinya adalah untuk mengelola proses pengembalian barang dari pelanggan. Contoh penerapan teknologi adalah sistem RMA atau Return Merchandise Authorization, di mana manfaatnya adalah proses pengembalian akan menjadi lebih efisien dan juga menjadi lebih transparan. Nah, teknologi apa sih yang diterapkan dalam sistem informasi dalam MRP? Mungkin yang seperti dari tadi ada sempat kita singgung, yang pertama adalah penggunaan ERP atau Enterprise Resource Planning. Fungsi dari ERP ini adalah mengintegrasikan semua proses bisnis, baik keuangan, produksi, distribusi, dan juga SDM. Contoh dari ERP ini adalah SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Manfaatnya tentunya meningkatkan efisiensi operasional dan juga visibilitas data lintas departemen. Yang kedua adalah WMS atau Warehouse Management System. Fungsinya adalah untuk mengelola aktivitas gudang seperti penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Contohnya adalah Manhattan Associates dan Fishbowl. Manfaatnya adalah mengurangi kesalahan stok dan mempercepat proses logistik. Kemudian selanjutnya ada TMS, yaitu Transportation Management System, di mana fungsinya adalah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan pengiriman barang. Contohnya adalah Descartes SAP TMS. Manfaatnya mengurangi biaya transportasi dan juga meningkatkan ketepatan pengiriman. Kemudian yang selanjutnya adalah SCM Software atau Supply Chain Management Software. Fungsinya mengelola seluruh alur rantai pasok dari pemasok hingga ke pelanggan.
Contohnya adalah Kinaxis dan juga JDA software. Manfaatnya meningkatkan koordinasi dan perencanaan antar pihak dan rantai pasok. Contoh selanjutnya, penerapan teknologinya adalah IoT atau Internet of Things, di mana berfungsi sebagai sensor dan perangkat pintar untuk memantau kondisi barang, baik suhu, lokasi, maupun kelembapan. Contohnya adalah RFID dan juga GPS tracker. Manfaatnya adalah meningkatkan visibilitas dan keamanan barang selama pengiriman. Selanjutnya ada Big Data dan Analytics, di mana fungsinya untuk menganalisis data besar untuk mengutamakan permintaan, pengelolaan resiko, dan pengembalian keputusan. Contohnya adalah Tableau, Power BI, dan juga SAS. Manfaatnya memberikan wawasan strategis dan prediktif atas data yang diperoleh melalui data-data historis. Kemudian ada blockchain, di mana fungsinya menyediakan sistem pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Contohnya adalah IBM Food Trust. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi antar pihak. Kemudian yang terakhir adalah Artificial Intelligence atau AI dan juga Machine Learning. Fungsinya adalah untuk mengotomisasi proses, peramalan permintaan, dan juga optimalisasi rute pengiriman. Contohnya adalah penggunaan chatbot untuk layanan. Terus juga penggunaan algoritma prediksi dari permintaan. Manfaatnya tentu saja untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pengambilan keputusan. Nah, apa saja sih tantangan dari penerapan teknologi informasi dalam manajemen risiko dalam MRP ini? Manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah biaya implementasi yang cukup tinggi. Kedua, kurangnya integrasi antar sistem. Biasanya memang kalau tantangan dalam teknologi informasi ini, setiap bagian itu punya sistemnya masing-masing dan sangat jarang terintegrasi. Nah, untuk mengintegrasikan sistem-sistem tersebut butuh biaya yang besar juga dan butuh kemampuan yang besar juga. Nah, yang ketiga, tantangannya adalah kesiapan dan kompetensi SDM yang mungkin terbatas. Yang keempat, resiko keamanan dan privasi data. Yang kelima, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Yang keenam, resistensi terhadap perubahan. Dan yang ketujuh adalah kompleksitas integrasi dengan mitra eksternal. Nah, bagaimana solusi-solusi yang bisa kita terapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang disebutkan sebelumnya? Yang pertama, gunakan sistem berbasis cloud untuk efisiensi biaya. Yang kedua, buat standarisasi dan integrasi sistem informasi. Kemudian, melakukan pelatihan dan edukasi sumber daya manusia secara berkala. Kemudian, menerapkan sistem keamanan data yang kuat sehingga tidak terjadinya kebocoran privasi. Yang kelima, investasi pada infrastruktur teknologi yang memadai. Sehingga dengan investasi yang benar pada teknologi yang benar, hal ini kedepannya akan menjadi lebih baik dibandingkan kita menginvestasi dengan biaya sedikit namun teknologinya kurang baik yang ada, nanti teknologinya malah tidak kita gunakan dan menjadi sia-sia. Kemudian yang keenam adalah sosialisasi dan pendekatan perubahan budaya kerja, sehingga mendorong orang untuk tidak lagi menggunakan cara-cara lama, namun mau untuk melakukan perubahan untuk menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. Yang ketujuh, membangun kolaborasi dan komunikasi dengan mitra bisnis, sehingga integrasi sistem ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan mereview jurnal terkait penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Nah, jurnal yang saya ambil, jurnal penelitiannya adalah terkait dengan pengaruh digitalisasi rantai pasok terhadap kinerja perusahaan. Nah, jenis penelitian ini merupakan pengujian hipotesis atau analytical dan prediktif dengan metode SEM atau Structural Equation Modeling. Respondennya adalah 105 pemilik UKM di Jakarta Timur, di Bekasi, dan juga Jawa Barat. Penggunaan instrumennya adalah menggunakan kuesioner via Google Form, diolah dengan SPSS dan AMOS.
Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah meneliti pengaruh digitalisasi rantai pasok terhadap kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun melalui mediasi integrasi internal rantai pasok, khususnya untuk usaha UMKM di Indonesia. Adapun hasil utama yang didapatkan dari jurnal ini, yang pertama terkait validitas dan reliabilitas. Semua indikator pada variabel digitalisasi, integrasi dan internal, dan kinerja perusahaan dinyatakan valid dan reliable. Nilai faktor loadingnya itu di atas 0,55 dan kerombaknya alfanya itu 0,6. Terus ada juga goodness of fit, di mana model dinyatakan layak untuk pengujian hipotesis berdasarkan berbagai ukuran fit seperti RMSEA, CMIN, DF, dan CFL. Nah, untuk uji hipotesisnya bisa kita lihat hasilnya pada tabel berikut, di mana ada digitalisasi terhadap integrasi internal terhadap kinerja, dan digitalisasi terhadap kinerja. Menghasilkan hasil-hasil yang signifikan. Nah, apa sih kesimpulan dari jurnal tersebut? Yang pertama, digitalisasi rantai pasok ternyata sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Integrasi internal nantinya memediasi hubungan antara digitalisasi dan juga kinerja. Penerapan teknologi digital seperti komputer, komunikasi digital, mampu meningkatkan efektivitas komunikasi internal dan juga eksternal. Dampak positif juga terlihat pada pola peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan juga keunggulan kompetitif. Baik, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.